oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tetap ditahan untuk membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Bareng sebesar 120 miliar 388 juta. Tadi adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, Mario Dandi Satrio yang dibacakan pada Selasa 15 Agustus 2023. Selain tuntutan penjara 12 tahun, ada biaya restitusi yang mesti dibayar pihak Mario. Lalu apa yang dimaksud dengan restitusi? Berdasarkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Pasal 2 menyebut tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu berdasarkan pasal 4, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana diantaranya dapat berupa ganti kerugian baik material maupun imaterial yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hilma sebagai dosen mata kuliah pengampu analisis wacana. Selamat siang teman-teman semua. Saya Leandra Putri nanti. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas analisis wacana saya, yaitu yang berjudul Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora pada laman tempo.co. Di sini saya mempunyai 6 inti pembahasan, yaitu yang pertama adalah abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga kajian teori, keempat metode penelitian, kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu adalah abstrak. Penelitian ini membahas analisis wacana kritis terhadap berita kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora di laman tempo.co dengan menggunakan model analisis Theo-Van Dijk. Topik ini dipilih karena relevansinya dengan isu keadilan sosial, kekerasan remaja, serta pengaruh status sosial pelaku terhadap persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam berita tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari berita online. Analisis dilakukan dengan mengkaji struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur makro mengidentifikasi tema utama berita, yaitu penganiayaan. Superstruktur menggambarkan alur berita yang runtut, sementara struktur mikro mencakup elemen semantik seperti latar, detil, maksud, dan peranggapan. Selain itu, elemen sintaksis meliputi bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, selitiska, dan elemen retoris. Dalam kognisi sosial, analisis menggambarkan latar belakang pelaku sebagai anak pejabat yang menciptakan konteks sosial tertentu. Sementara itu, konteks sosial menyoroti pandangan masyarakat terhadap isu keadilan dan kekerasan remaja. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi struktur wacana yang lengkap sesuai dengan model analisis wacana kritis dari Theo-Van Dijk. Selanjutnya yaitu latar belakang. Di era digitalisasi saat ini, berkat kemajuan teknologi digital, kita dengan mudah untuk mengakses berita yang memuaskan rasa ingin tahu masyarakat tentang isu-isu terkini. Artinya, masyarakat saat ini dapat dengan mudah dan cepat mengakses berita, salah satunya yaitu melalui media online. Dengan menulis berita pada laman, pembaca tentu bisa mengetahui kejadian apa saja yang sedang dibicarakan pada laman berita tersebut. Kasus yang sering ditemukan di Indonesia dalam laman berita yaitu seperti kasus pelecehan, seksual, pembunuhan, pembulian, korupsi, penganiayaan, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, kasus yang dibahas adalah terkait penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora yang pada saat itu ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut tempo.co, kasus ini bermula dari informasi yang diterima Mario Dandi dari mantan kekasihnya yang bernama Anastasia Prestia Amanda. Dalam pertemuan itu, Amanda mengklaim tahu keberadaan pacar Mario berinisial AG. Setelah itu, Amanda memberikan informasi bahwa AG pergi bersama anak pimpinan JP Ansor. Itu ketika hilang sejenak. Disebutkan juga AG menyambangi kontrakan David dan terjadilah tindakan asusila. Usai mendengar itu, Mario geram dan meminta klarifikasi kepada David melalui telepon. Sampai pada akhirnya kasus ini diakhiri dengan tindakan penganiayaan yang berat. Pada kehidupan sehari-hari, kasus-kasus tersebut seringkali kita temui perbedaan yang mencolok saat membandingkan berbagai informasi yang bisa menimbulkan kebingungan dan keraguan tentang mana informasi yang tepat. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis wacana, kita bisa mudah mengungkapkan alasan atau ideologi tertutup di balik teks berita. Dengan ini, peneliti tertarik ingin mengupas wacana kritis yang terdapat pada berita penganiayaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Kajian teori di sini ada dua. Yang pertama adalah berita. Berita adalah cerminan dunia yang diungkapkan melalui praktik berbahasa. Sebagai kode semiotik, bahasa membentuk struktur serta memberikan gambaran sosial dan ekonomi dari apa yang direpresentasikan. Menurut Subdio Hamad dan Kodri, berita pada hakikatnya adalah kenyataan yang dibentuk atau dikonstruksi. Kajian teori yang kedua yaitu adalah analisis wacana kritis. Van Dijk menjelaskan, AWK ialah jenis pengamatan yang berfokus pada bagaimana penyimpangan kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan diciptakan atau diatasi dengan tulisan dan kata-kata pada konteks sosial dan politik. Theo-Van Dijk mengembangkan pendekatan ini dengan menjelaskan bahwa objek analisisnya adalah berbagai macam materi seperti iklan, debat di parlemen, pembicaraan media, dan publisitas.
Menurut Alivia dan Widyaningsih, model AWK Van Dijk terdiri dari 3 tingkatan, yaitu mikro, makro, dan superstruktur. Struktur makro merujuk pada analisis secara menyeluruh dari suatu teks yang bisa dimengerti dengan tema utama atau gagasan utamanya. Aspek yang kedua yaitu superstruktur, yang mencakup 2 komponen utama, yaitu summary, meliputi judul dan lead, dan story ialah kumpulan inti dari sebuah teks yang berisi poin-poin penting. Yang ketiga adalah struktur mikro. Struktur mikro meliputi berbagai aspek. Aspek tersebut, di antaranya adalah elemen semantik seperti latar, detail, maksud, dan peranggapan. Selanjutnya elemen sintaksis seperti koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Selanjutnya elemen leksikon, serta elemen retoris, meliputi grafis dan metafora. Selanjutnya di sini, ada metode penelitian. Kajian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penerapan metode AWK tahun Van Dijk. Data yang diperoleh berbentuk narasi sehingga dalam studi riset ini disajikan ulasan yang memberikan wawasan serta pemahaman lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Media online Tempo menjadi subjek penelitian ini, sementara objeknya adalah wacana yang berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi. Lalu data yang diperoleh melalui memahami, mencatat, dan menganalisis berita yang dimuat di laman tempo.co mengenai kasus tersebut. Serta data yang terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan ketiga aspek analisis tersebut. Selanjutnya, kita masuk di bagian hasil dan pembahasan. Pertama yaitu adalah struktur makro, bagian tema atau topik. Struktur makro mempunyai arti umum, ialah sebuah teks yang diperoleh dengan meninjau pokok yang dibahas dalam teks tersebut. Pada berita penganiayaan kasus Mario Dandi terhadap David Ozora, fokusnya adalah Mario Dandi sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Oleh karena itu, tema yang diidentifikasi dari berita ini adalah penganiayaan. Adapun topik yang didapat yaitu adalah penganiayaan anak jabat terhadap seorang anak berumur 17 tahun. Ada pun juga judul yang didapat dalam struktur makro ini yaitu kronologi kasus Mario Dandi hingga tuntutan 12 tahun penjara dan restitusi rupiah 120 miliar. Yang kedua, superstruktur skematik atau alur. Teks atau wacana memiliki struktur atau alur yang terorganisir dimulai dari bagian pembuka sampai penutupan. Dengan dalam sebuah artikel berita terdapat 2 komponen utama, yaitu yang pertama adalah ringkasan atau summary yang mencakup judul dan lead, yang kedua ialah cerita atau story, yaitu isi lengkap dari berita tersebut. Di sini tertera data yang saya cantumkan. Analisisnya yaitu adalah, unsur skema yang pertama adalah judul dan lead. Adapun judul yang didapat yaitu kronologi kasus Mario Dandi hingga tuntutan 12 tahun penjara dan restitusi rupiah 120 miliar. Sedangkan unsur lead, menjelaskan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak seorang pejabat, terhadap David Ozora, seorang remaja berusia 17 tahun, dan mengakibatkan korban menderita kekerasan. Mario Dandi dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta diwajibkan membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Hal ini menyampaikan informasi atas fakta tentang kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora dengan menyoroti tuntutan jaksa berupa hukuman 12 tahun penjara dan restitusi sebesar 120 miliar. Untuk isi berita secara keseluruhan menjelaskan tuntutan pidana terhadap Mario Dandi dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut hukuman penjara 12 tahun dan denda restitusi sebesar 120 miliar. Jika restitusi tidak dibayar, hukuman penjara ditambah 7 tahun. Penganiayaan terjadi pada 20 Februari 2023 dipicu oleh informasi dari mantan kekasih Mario terkait gerakan asusila yang melibatkan David. Mario kemudian memukul dan menendang David hingga terluka parah, sehingga menyebabkan cedera otak serius. Selanjutnya, San Lucas, rekan Mario, juga terlibat dalam kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan struktur mikrosemantik. Pada definisi struktur mikrosemantik, definisi teks tercermin dari pemilihan kata, kalimat, dan gaya bahasa yang dipakai. Hal ini diakui sebagai struktur mikro. Semantik menurut Van Dijk adalah arti yang ingin diutarakan dalam teks yang dapat dianalisis melalui elemen latar, detil, maksud, dan peranggapan. Latar, detil, dan maksud berkaitan dengan pemberitahuan yang lebih diperjelas atau lebih diperbesar, sementara peranggapan berfungsi sebagai pernyataan yang menyertai makna teks. Selanjutnya, berikut adalah data pada latar, yaitu yang berbunyi kejadian bermula dari informasi yang diterima Mario dari mantan kekasihnya bernama Anastasia Prasetya Amanda. Dalam pertemuan itu, Amanda mengklaim tahu keberadaan pacar Mario berinisial AG. Analisisnya adalah unsur latar menguraikan kondisi atau latar belakang yang mendasari peristiwa bahwa informasi tersebut berawal dari mantan kekasihnya, Mario Dandi, yakni Amanda. Bagian ini memberikan konteks faktor yang memicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Dalam analisis ini, latar yang menyoroti peran Amanda mempunyai fungsi penting. Dengan menyebutkan bahwa Amanda memberi informasi tersebut, teks secara halus memberi kesan bahwa ada faktor lain yang membuat Mario bertindak seperti itu. Ini membantu para pembaca untuk memahami bahwa mungkin saja ada pengaruh dari luar yang memicu kemarahan Mario. Jadi unsur latar ini bukan cuma memberi detail cerita, tapi juga membentuk cara pembaca melihat motif atau alasan di balik tindakan Mario, sekaligus memperlihatkan peran Amanda dalam memulai rangkaian kejadian ini. Selanjutnya, yaitu ada elemen detail. Terdapat data di sini dan analisisnya, yaitu
Unsur detil merujuk pada kronologi tindakan penganiayaan. Pada data unsur detil ini menjelaskan secara rinci bagaimana Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap korban, termasuk dengan informasi tindakan fisik seperti menendang kepala dan perut korban serta menyuruh korban push up. Pada unsur detil, tindakan ini bukan hanya memberi informasi, tetapi juga membuat pembaca lebih merasakan seberapa parah kekerasan yang dialami korban. Dengan gambaran yang jelas, detil ini juga membantu pembaca melihat betapa seriusnya situasi tersebut dan memengaruhi cara pembaca memandang pelaku. Selanjutnya yaitu elemen maksud. Dengan data yang tertera, analisisnya unsur maksud merujuk pada informasi yang spesifik pada data tersebut. Dalam konteks elemen maksud menjelaskan pada data tersebut adalah tertera tuntutan hukum dan denda yang diputuskan oleh hakim. Dengan hukuman yang diberikan menunjukkan bahwa pelaku harus menjalani konsekuensi atas perbuatannya serta membayar denda yang diputuskan. Maksud di sini adalah memberikan keadilan kepada korban serta memberi efek jerak kepada si pelaku. Selanjutnya yaitu ada elemen peranggapan. Terkait data yang tertera, analisisnya adalah unsur peranggapan merujuk pada status sosial Mario Dandi sebagai anak eks-pejabat Ditjen Pajak. Dalam konteks ini mengandung peranggapan bahwa informasi ini adalah relevan karena bagi pembaca akan menyadari status Mario sebagai anak seorang pejabat memberikan konteks sosial yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Selanjutnya yaitu yang keempat ada struktur mikrosintaksis yang meliputi bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Van Dijk mengatakan bahwa analisis sintaksis adalah kajian yang berhubungan dengan struktur dan konfigurasi kalimat yang digunakan oleh pembicara. Dengan berita ini, semua unsur struktur mikro yang mencakup elemen bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti dapat diketahui. Yang pertama adalah bentuk kalimat. Unsur ini merupakan aspek sintaksis yang terkait oleh logika, khususnya pokok kausalitas. Pada data yang tertera yaitu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Analisis pada kalimat aktif adalah di sini subjek Mario Dandi Satrio melakukan aksi bercerita yang mengarah pada objek rekannya Saint Lucas. Kalimat ini jelas aktif karena subjek yang melakukan aksi ditekankan. Untuk kalimat pasif, analisisnya adalah kalimat ini menggunakan bentuk pasif karena objek David menerima tindakan bentuk pasif pada kata diperkirakan. Hal ini memusatkan perhatian pada kondisi David tanpa menyebut siapa yang memperkirakan. Bentuk ini membuat kalimat terdengar lebih netral dan tidak langsung menunjuk pihak tertentu yang sering digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara halus. Selanjutnya, struktur mikrosintaksis dalam teks ini menggambarkan perbedaan antara kalimat aktif dan pasif dalam menyusun informasi. Kalimat aktif cenderung memberikan penekanan pada subjek yang melakukan tindakan, sedangkan kalimat pasif lebih menekankan pada kondisi atau hasil dari tindakan. Selanjutnya yaitu ada elemen koherensi. Koheren adalah keterkaitan atau jalinan antar frasa maupun antar kalimat di sebuah kalimat. Dua kalimat yang menyampaikan kebenaran yang berbeda dapat terkait agar dilihat padu dan satu. Untuk data koherensi dapat tertera di sini, yaitu seperti kata sebelum itu, setelah itu, dan usai mendengarkan itu. Analisisnya adalah teks berita ini menunjukkan koherensi yang baik dengan menyusun urutan peristiwa secara jelas dan sistematis. Di setiap kalimat yang mendukung dengan penggunaan kata sambung seperti sebelum itu, setelah itu, dan usai mendengarkan itu yang menciptakan alur cerita yang teratur dan mudah diikuti. Informasi yang diberikan oleh Amanda kepada Mario mengenai keberadaan AG dan tindakannya dijelaskan dengan rapi dan alurnya dilanjutkan dengan reaksi Mario yang meminta klarifikasi. Dengan struktur ini, pembaca bisa mengikuti perkembangan dan peristiwa dengan jelas dari informasi awal hingga respons Mario terhadap situasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada elemen kata ganti. Pada unsur ini, bahasa dimanfaatkan secara imajinatif untuk tujuan tertentu. Pada data yang tertera, analisis pada data tersebut yaitu unsur kata ganti padanya merujuk pada Mario. Dalam konteks struktur mikro, penggunaan kata ganti ini bertujuan untuk menghindari pengulangan nama dan membuat kalimat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan kata gantinya ini menggunakan kalimat lebih ringkas tanpa perlu menyebutkan Mario lagi. Selanjutnya, struktur mikro, elemen stilistik atau leksikon. Van Dijk menggambarkan stilistika sebagai penggunaan kata yang dipakai oleh petutur untuk memberikan tujuan dan pemikirannya. Pada data yang tertera dalam teks berita ini, analisisnya adalah mayoritas dan lebih tepatnya secara umum bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa formal. Adapun unsur leksikon yang membahas pemilihan kata pada laman tempo.co yang berkaitan dengan bidang hukum dalam teks berita ini, yaitu sebagai kata restitusi, terdakwa, dakwaan, tahanan, dan pidana. Selanjutnya yaitu struktur mikroretoris meliputi metafora dan grafis. Menurut Van Dijk, aspek retoris menelaah berkaitan dengan elemen grafis dan metafora. Dalam teks berita ini ditemukan elemen retoris pada metafora dan grafis. Yang pertama yaitu metafora. Pada data metafora berbunyi, di tempat inilah Maria mengintimidasi dan menganiaya David hingga babak belur. Analisisnya adalah
Frasa babak belur dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai metafora untuk menggambarkan kondisi David setelah dianiaya. Meskipun secara harfiah merujuk pada luka fisik akibat pukulan, metafora ini menekankan dampak serius dari kekerasan yang dialami korban, baik secara fisik maupun emosional. Penggunaan kata babak belur memperkuat gambaran tentang penderitaan dan kehancuran yang dialami David, serta memberi kesan yang lebih dramatis dan mendalam. Selanjutnya yaitu ada elemen grafis. Pada elemen grafis ini terdapat 3 data, yaitu yang pertama adalah gambar, Mario Dandi di laman tempo.co, yang tertera di sini. Analisisnya adalah elemen grafis yang ada di laman tempo.co sangat berperan dalam membentuk cara pembaca melihat berita ini. Pertama, gambar Mario Dandi, sebagai terdakwa ditampilkan jelas untuk memberi gambaran visual tentang penganiayaan yang terjadi. Gambar ini bukan hanya sekedar ilustrasi, tetapi juga memperkuat kesan bahwa Mario adalah pelaku utama dalam kasus ini. Untuk data grafis yang kedua yaitu adalah ada tulisan merah yang berbunyi Mario Dandi dan David Ozora. Datanya saya akan terterakan di sini. Analisisnya yaitu, tempo.co menyoroti nama Mario Dandi dan David Ozora dengan tinta warna merah. Ini bukan cuma soal desain, tapi, juga bertujuan untuk menegaskan perbedaan jelas antara pelaku dan korban. Penggunaan warna merah membuat peran mereka lebih menonjol dan bisa mempengaruhi cara pembaca melihat situasi ini. Untuk data grafis yang ketiga yaitu adalah, mengenai subjudul yang berbunyi kronologi penganiayaan David Ozora. Datanya saya akan cantumkan di sini, untuk data yang ketiga. Baik, analisisnya yaitu, subjudul yang ditulis dengan huruf tebal tersebut membuat pembaca langsung fokus pada bagian-bagian penting dari berita. Hal ini agar pembaca dapat lebih fokus dan memahami inti dalam isi teks berita tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada, kognisi sosial. Model Teun Van Dijk dalam kognisi sosial berperan penting dalam memahami bagaimana teks berita diproduksi. Dalam berita tentang tuntutan pidana terhadap Mario Dandi Satrio, kognisi sosial terlihat dari bagaimana penulis menyusun informasi berdasarkan pengetahuan dan pandangan mereka tentang kekerasan remaja serta latar belakang pelaku. Penulis menyoroti bahwa Mario adalah anak pejabat pajak yang menciptakan konteks tentang kekuasaan dan privilege yang mungkin mempengaruhi secara kasus ini ditangani oleh hukum. Kognisi sosial juga tercermin dalam berita ini yang menyampaikan tuntutan restitusi sebesar 120 miliar. Ini menunjukkan harapan untuk keadilan bagi korban, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku hukum yang mungkin berbeda bagi individu dengan kondisi sosial yang berbeda. Dengan menekankan jumlah restitusi yang tinggi, penulis mengajak pembaca untuk mempertimbangkan dampak sosial dari penganiayaan ini dan bagaimana hal itu berhubungan dengan isu keadilan di masyarakat. Selain itu, proses produksi teks ini dipengaruhi oleh cara penulis melihat peristiwa kekerasan dalam konteks budaya dan nilai sosial yang ada. Penulis mungkin percaya bahwa tindakan kekerasan harus dihukum berat dan ini terlihat dari pilihan kata serta struktur narasi yang digunakan. Dengan demikian, kognisi sosial membantu kita memahami tidak hanya apa yang disampaikan dalam berita, tetapi juga bagaimana nilai masyarakat dan pemikiran penulis membentuk cara informasi tersebut disajikan kepada publik. Selanjutnya yaitu, konteks sosial. Konteks sosial dalam berita ini menggambarkan situasi yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial pelaku dan korban, serta kondisi sosial pada saat kejadian. Mario Dandi, yang melakukan penganiayaan adalah anak seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang menambah dimensi sosial terkait isu kekuasaan. Tuntutan restitusi yang sangat besar, bernilai 120 miliar mencerminkan pandangan masyarakat tentang pentingnya keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan individu dengan latar belakang sosial yang kuat. Hal ini juga mencerminkan, ketegangan antar pihak yang berkuasa dan pihak yang lemah dalam struktur sosialnya. Kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David juga terkait dengan fenomena, sosial lainnya seperti kekerasan remaja dan pergaulan bebas. Tindakan, kekerasan ini menunjukkan kekurangan, pengendalian diri dan dampak buruk dari dinamika sosial, di mana kemarahan yang tidak terkelola berujung pada kekerasan fisik. Ini mencerminkan masalah sosial yang lebih besar, yaitu kurangnya pemahaman tentang batasan sosial dan etika dalam pergaulan remaja. Konteks sosial ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak dan kekerasan, yang melibatkan remaja. Masyarakat kini semakin peduli terhadap kasus kekerasan pada anak dan remaja serta perlakuan yang adil di pengadilan. Pandangan masyarakat terhadap kasus ini tidak hanya menunjukkan keprihatinan terhadap korban, tetapi juga menyoroti kebutuhan dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan tidak memihak pada latar belakang sosial si pelaku. Kesadaran lebih tinggi tentang hak-hak anak dan dampak jangka panjang dari kekerasan seperti yang dialami oleh David juga menciptakan tekanan sosial agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Semua elemen ini, baik latar belakang sosial, dinamika kekuasaan, maupun kesadaran akan keadilan membentuk konteks sosial yang mendasari berita dan bagaimana masyarakat meresponnya. Terakhir adalah kesimpulan. Temuan penelitian ini bahwa berita kronologi kasus Mario Dandi hingga tuntutan 12 tahun penjara dan restitusi rupiah 120 miliar pada laman tempo.co memiliki struktur wacana yang lengkap sesuai dengan model analisis wacana kritis dari Teun Van Dijk. Penelitian ini menunjukkan bahwa berita tersebut memuat struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif melalui tema, alur, dan detail tertentu. Struktur makro mengidentifikasi penganiayaan sebagai tema utamanya, sedangkan superstruktur menggambarkan alur berita dari judul hingga isi cerita.
Selanjutnya, struktur mikro meliputi unsur semantik, sintaksis, lilistik, dan retoris, yang menunjukkan cara penggunaan elemen latar, detil, maksud, dan peranggapan untuk mempermudah makna beritanya. Dalam analisis kognisi sosial mencerminkan bagaimana latar belakang pelaku sebagai anak pejabat menciptakan konteks sosial yang mempengaruhi persepsi publik tentang kasus ini. Selain itu, konteks sosial yang disorot dalam berita memperlihatkan pandangan masyarakat terhadap keadilan dan masalah kekerasan remaja. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh atas struktur wacana untuk menilai cara sebuah teks berita mempengaruhi persepsi dan reaksi publik terhadap peristiwa yang diberitakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan masih banyak kesalahan. Saya Leandra Putrinanti, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.